Tapi ya kantik itu ya kak. Kemarin kan sempat viral nih kejadian di Polres Marian. Ya. Ada yang bilang itu settingan. Benar nggak sih kayak gitu kabarnya? Saya tidak mau settingan kalau sama IT. Kalau sama Raffi Ahmad, oke, gue mau settingan. Sama Lucinta Luna gue hajar gue settingan. Siapa lagi? Siapa artis ngetop? Sama Bunda Inul ya. Sama DP gue mau settingan. Sama IT lah, emang dia siapa? Kagak mau gue. Kenapa nggak mau? Karena emang Ya karena bukan artis juga. Gue maunya sesama artis, ya kan? Kak, tapi sempat sampai viral itu awalnya kakak memang udah tahu ada IT di Polres atau seperti apa sih kak? Kan dia itu update status di Instagram. Hari Jumat mau laporin gue nih kan. Nah, terus ada yang ngetik-ngetik ke gue. Nah, gue cari nih, oh ternyata hari Jumat dia mau laporin gue kan. Terus ada rekan satu media cewek WhatsApp sama gue tuh. Dia nggak ngasih tahu kapan IT ngangkat ini, ngangkat surat laporan, kapan IT. Kalau IT ke polisi saya udah tahu kan, Jumat. Karena waktu di Uya itu dia bilang dia mau laporin saya jam 2 siang. Nah, jadi saya buat siasat, oh ini harus gue kerjain nih. Tadinya gue malas nanggapin, tapi karena ini gue mainin aja nih, oh gue hajar lu, gue buktiin kan, Raja Bangsawan, siapa gue gitu. Kan gue membuktikan kan, karena netizen bilang gue panik ketar-ketir ya kan. Akhirnya gue, oh lihat lu netizen ya, gue buktiin semua, udah gue labrak aja langsung di situ. Itu untung ya mas-mas, itu di kantor instansi. Coba bayangkan kalau itu bukan di kantor polisi, apa lo? Hah? Mau gue makan lo? Pansos lo? Kalau nggak gara-gara gue sama Nikita Mirjani nggak masuk TV lo? Gue gituin, tapi karena ada polisi kan, jadi agak saya redam gitu kemarin. Iya, tapi netizen sendiri sempat bilang kalau kakak terlihat takut karena kepanikan kakak di saat menyerang IT. Justru karena di situ kantor polisi, jadi saya harus kontrol emosi. Tapi bener nggak sih saya panik sama takut kalau saya sampai ngelabrak di situ, mas? Kalau saya takut, nggak mungkin saya datengin kan, mas? Ya, alasannya untuk beribadah atau datang ke Polres. Ya gue nggak terima aja mas, gue nggak terima. Pertama netizen bilang gue panik, ketar-ketir, terus gue nggak terima dilaporin. Padahal urusan gue sama Rizky, kenapa ini nongol? Banyak banget orang yang nongol ketika saya tidak membuat narasi untuk mereka. Maksud gue gini loh mas, ketika kalau misalnya kita ya public figure, kalau kita lagi live kan banyak netizen, banyak pertanyaan, nggak mempertanyakan Rizky juga, nggak mempertanyakan Lesti secara global kan. Ya gue jawabnya secara global, jadi jangan sampai orang-orang yang tidak gue sebut, yang tidak gue singgung seperti menjelaskan diri sendiri. Berarti kalau menjelaskan diri sendiri apa namanya? Nebak ya. Mending diem. Kecuali kalau saya memang langsung, ini si A, ini fotonya ini, gitu kan. Karena gue tipe orang juga gini sih mas, kalau gue ditanya buktinya mana, ya nggak bisa dong. Karena kan ada narasumber yang harus gue tutupi pertama. Terus ada bukti-bukti yang memang kalau kita tunjukkan bukti-bukti itu ya kita kena UU ITE. Paham kan mas? Tuh, jadi kita kalau misalnya memaparkan sesuatu, tapi kita harus tahu juga kata-kata apa yang bisa kita ungkapkan, kata-kata mana yang harus kita tutup. Karena kalau kita bongkar semua ya kita nanti kalau sampai naik ke pengadilan kita kalah gitu. Kalau saya kan setiap berstatement di media sosial saya udah konsultasi dulu kan ke lawyer, mas ini aman nggak? Kayak kemarin itu yang waktu masalah saya menyangka kerugian 400 miliar itu kan, itu saya konsultasi dulu ke pengacara. Oh itu kan pendapat lu saat pendapat itu bukan berarti mencemarkan nama baik gitu. Kecuali kalau saya ngatain orang miskin segala macam, kere, bangkrut, nah itu bisa kena. Tapi kan kalau misalnya ditanya tentang menurut lo benar nggak sih 400 miliar ya, gua ungkapin kemarin di SCTV kayak gitu. Ada rencana lapor balik nggak bang? Iya, tapi buktinya kalau lapor balik itu bisa, namanya laporan palsu kan. Iya. Tapi buktinya kuat itu kalau nanti udah dibuktikan tidak bersalah. Jadi ini ada dua mas. Kalau sampai naik ke pengadilan, kemudian saya bisa membuktikan kalau saya tidak ada menyerang IT, berarti ketok palunya nanti saya nggak bersalah dong. Itu kalau saya tidak berbaik hati, saya bisa laporin balik. Itu kuat banget, ya kan? Karena ancaman hukumannya 7 tahun. Tapi kalau misalnya nanti sebelum naik pengadilan ternyata saya tidak terbukti bersalah juga, bisa juga sih saya laporin. Cuman kayak buang waktu nggak sih mbak ya, kayak gitu tuh. Bagi gue tuh kalau laporin orang kalau bukan kasus-kasus berat kayak pembunuhan, perkosaan atau korupsi itu receh sih mas. Bener nggak sih mas? Ya kan, mau jadi apa negara kita ini? Dikit-dikit siduk lapor polisi, dikatain janda lapor polisi,
Bener nggak? Jadi nanti kalau kalian dikatain sama tetangga kalian, dia anak pelacur, lapor polisi. Pak polisi berkasnya udah segini, ya kan? Jadi maksud saya itu, ya saya minta juga sih sama maksudnya kayak Pak Jokowi, MPR, DPR itu yang mengesahkan undang-undang itu, pencemaran nama baik jangan dihilangkan, tapi lihat dulu kelasnya. Kalau kelasnya cuman maki dengan satu kata anjir lah, kata-kata lonteng lah, kata-kata dia mantan simpanan waria, ya bilang aja ke polisi. Kalau kayak gitu nggak usah diterima, kecuali kalau misalnya dia menghina instansi banget, ya kan, kalau dia menghina pemerintah banget, kalau dia menghina negara banget, nah itu baru diciduk aja gitu. Kalau menurut saya ya, karena kan nanti pasti banyak salah satu orang partai pasti nonton, yakin saya. Tapi apa sih Kak yang akhirnya bikin kakak terlintas sampai kakak menyebut bahwa kakak punya mata-mata orang media? Memang orang media, nanti saya kasih tahu Mbak. Satu orang cewek sih. Satria, katanya kan kita ini katanya punya bukti yang kuat Ya. yang melaporkan. Gimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa, punya bukti, tapi buktinya apa dulu? Kan memang saya ada menyebutkan nama Rizky Bilar, ada menyebutkan nama Lesti, ada. Tapi konteks pada saat saya menyebutkan mereka itu mengandung penghinaan, pencemaran nama baik nggak, ya kan? Terus saya ada menghina IT nggak gitu. Jadi memang kalau dibilang saya menyebutkan nama Rizky Bilar memang ada, tapi konteksnya apa dulu? Gitu kan. Terus sempat juga bilang yang istilahnya itu virus Nah, kata itu kalau di kata tulis beliau katanya jika itu di Alibasa katanya tidak kena itu. ya itu kan asumsinya dia. Kalau saya datang ke Alibasa saya juga, kalau dicari di kampus kan nggak ada. Lagi pula kalau yang itu tuh nggak usah dibahas lagi sama dia. Kenapa? Karena bulan 2 waktu saya diwawancara Mbak Juni sama Mas dari Selebgram itu saya udah klarifikasi semua kalau itu bukan buat si RB yang secara nggak langsung itu udah membersihkan nama RB, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi gitu. Tapi siap gak Mas? Misalkan nanti dipanggil penyidik atau proses perjalanan hukum nanti siap? Ya, bulan depan saya datang ke polisi. Karena nanti saya udah 5 kali kan laporan begini, ini ke 6 kali. Biasa prosedurnya itu nanti mereka dulu kan, Bang Titi dulu, terus si siapa itu, nenek-nenek kemarin itu, nah itu, terus saksinya 2 minggu per orang, baru nanti saya. Jadi hitungan saya sebulan 2 bulan Mas. Jadi dua-duanya ingin diperkarakan ya, PT dengan yang kemarin. Kenapa? Dua-duanya diperkarakan. Dari saya? Iya. Iya, tapi kalau yang kuat itu kayaknya yang pelapor deh. Karena kalau saksi palsu cuma 4 tahun. Ya, kalau Nah, kemarin juga katakan ada informasi nih, katakan dirimu kan pengen datang ke kediamannya Bang Ide. Dia tunggu sampai malam katakan Iya. akan datang. Gue ke Kalibata, gue ke Kalibata, gue cari, nggak tahu gue tahu orang mana. Cuman sekarang gini aja sih, sekarang tuh asiknya gini Mas, ini kan udah terlanjur nih kan. Kalau saya ketemu 4 mata sama dia kayaknya nggak asik, nggak ada saksi, bener kan? Sekarang ya udah kita perang di media aja sampai kapan ini turun, bener nggak Mas? Ya kan? Dia dengan statementnya dia, saya dengan statementnya saya. Simple. Satria, jika diundang lagi di podcast lagi, ketemu lagi berani nggak? Kamis Di mana Kak? di Lasisi fotonya, Oh ketemu lagi? ketemu lagi. Kedua itu? Iya. Nah Kak, kan dari pertemuan itu dianggapnya Kak kayak seperti settingan gitu. Iya. Kak. Kakak sendiri menanggapinya seperti apa? Ya I don't care kalau misalnya netizen ngomongnya kayak gitu. Sekarang gini aja sih, kalau masyarakat nilainya ini settingan, seperti settingan. Tapi kalau saya justru yang mengalami, ini saya bukan menyeting ini settingan, tapi saya menyeting ingin mendengar lawan dari mulut dari lawan saya itu apa gitu, dan disaksikan semua orang. Jadi nanti salah juga netizennya kalau nanti kita ngomongnya cuma 4 mata berantem, gak ada saksi, nggak ketahuan juga mana lu berani sama si IT segala macam, benar kan Mas? Ini sekarang saya perang media katanya settingan, serba salah juga kan Pak, jadi mainin aja. Kak ngerasa ini juga nggak sih menyita waktu kakak dengan kasus seperti ini gitu, laporan. Tepat ini tepat bukan ke laporan doang, dari wartawan juga. Jadi ngerasa terganggu juga nggak menyita? Ya ternyata gini ya, kalau kita lagi viral itu kita kayak nggak punya waktu sendiri aja. Jadi ini tepat tanggal 1, saya ingat banget tanggal 29 Mbak Juni ngabarin saya minta wawancara di rumah. Ya udah nih udah tanggal 1 kan, jadi tepat tanggal 30 hari saya dikejar-kejar media.
Ya karena saya menghormati rekan-rekan media, nggak apa-apa lah ya kan. Kalian juga dikejar deadline kan dari produser. Jadi saya kasih aja, intinya ketika kalian bertanya, saya akan jawab setahu saya. Yang saya nggak tahu, saya nggak jawab. Gitu. Jadi kalau dibilang repot, saya sampai nggak punya waktu. Main HP di rumah aja nggak punya waktu. HP rumah tidur.